Dia mengambil sebuah batu dan melempari kepalanya Beli Gede dengan batu tersebut. Yang ingin memakan Gek Putu silakan. Saya sudah sangat pasrah. Saya juga sudah sangat putus asa. Silakan lakukan apapun yang kalian mau. Itulah yang Gek Putu bisikkan di dalam hati Semeton. Gue Semeton kumpul ya, ngerti aja nih jak saya. Seperti biasa, kalau di sepanjang video Semeton mendengar suara sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi ya. Dan untuk Semeton saya yang mungkin baru bergabung di channel ini, halo, perkenalkan saya Tusenja. Di channel ini saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya, dan mereka bercerita kepada saya di DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin suka cerita horor, cerita mistis, atau mungkin cerita-cerita yang ngaitai ke polo, bisa dong subscribe sekarang juga channel saya. Lanjut ke cerita. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu meminta kepada saya untuk menyamarkan semua privasi karena dia tidak mau nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Gek Putu cerita ke saya, dia ini adalah seorang wanita yang berasal dari kota Denpasar dan menikah ke daerah Karangasem. Desa suaminya ini bisa dibilang lumayan di pelosok dan kepercayaan di sana itu masih sangat kental Semeton. Gek Putu ini seorang wanita yang saat ini usianya itu sekitar 36 tahun. Dia dulu menikah dengan suaminya di tahun 2017 dan punya satu anak cewek. Dia sebelum menikah dengan suaminya, kita sebut saja namanya Beli Gede, suami dari Gek Putu ini, sudah kumpul kebo kurang lebih 3 tahun. Dan selama pacaran ini dan kumpul kebo dengan suaminya, yang saat itu masih berstatus pacaran, Beli Gede ini tipikal suami yang sangat bertanggung jawab, sangat bucin kepada Gek Putu. Dan waktu itu Beli Gede bekerja menjadi sopir mobil box yang mengirim barang-barang ke swalayan-swalayan besar yang ada di kota Denpasar. Dan ketika itu memang Gek Putu bekerja menjadi kasir di salah satu swalayan besar yang memang tempat langganan si Beli Gede ini bekerja. Saat mereka pacaran, Gek Putu benar-benar merasa Beli Gede adalah seseorang yang benar-benar dia butuhkan. Gek Putu ini memang berasal dari keluarga yang broken home. Jadi ketika Gek Putu bertemu dengan Beli Gede yang punya sifat kebapak-bapakan, jadi Gek Putu merasa benar-benar seret dan yakin kalau memang Beli Gede adalah seorang lelaki yang tepat untuk dia nikahi. Singkat cerita Semeton, setelah berpacaran kurang lebih 3 tahun, akhirnya Gek Putu ini hamil dan menikah. Nah, Gek Putu bilang dia tidak pernah sama sekali melali ke rumahnya Beli Gede. Dan yang Gek Putu tahu, Beli Gede ini memang ada seorang lelaki yang masih teruna gitu loh. Tapi 2 bulan setelah menikah, akhirnya Gek Putu tahu Semeton, ternyata statusnya Beli Gede ini seorang duda anak 1. Dan anaknya Beli Gede memang ikut tinggal dengan mantan istri Gek Putu yang waktu itu dalam keadaan hamil besar, yang hari makin hari tahu kalau suaminya ini sudah pernah menikah, punya anak 1, dan kebetulan memang anaknya ini kan memang ikut dengan mantan istrinya. Dan ternyata Semeton, semua sifat baik, penyayang, bucin yang ditunjukkan oleh Beli Gede selama mereka pacaran itu adalah bohong. Setelah Gek Putu pindah ke rumah suaminya dan satu atap dengan mertuanya, Beli Gede ini menunjukkan sifat aslinya. Ternyata Beli Gede ini adalah seorang yang suka banget main cewek dan juga kadang-kadang tuh suka KDRT Semeton. Saat awal-awal mereka menikah, Gek Putu ini kan bisa dibilang masih sangat canggung ya, karena dia itu tinggal satu atap dengan mertuanya. Sebenarnya Gek Putu dengan Beli Gede ini sudah berjanji kalau anak mereka lahir, anaknya ini akan dititip ke ibu mertuanya Gek Putu dan mereka akan merantau kembali ke kota Denpasar. Karena mungkin suaminya ini ingin membiasakan Gek Putu dulu gitu loh Semeton. Nah tapi hari makin hari setelah pernikahan mereka, Beli Gede ini suka KDRT, suka sekali chat-chatan dengan wanita di belakangnya si Gek Putu. Setiap Gek Putu tahu kalau suaminya ini melakukan hal seperti itu, Gek Putu selalu marah, berteriak dan meminta penjelasan. Beli Gede akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi itu lagi. Tapi itu hanya omongan di depan Semeton. Berkali-kali Gek Putu tahu suaminya ini suka chat-chatan, curhat-curhatan dengan lawan jenis. Tapi Gek Putu selalu berusaha meredam amarahnya karena dia berpikir, saya sedang hamil, saya harus memikirkan bayi saya. Selama masa kehamilan Gek Putu selalu bertengkar, selalu saja ada yang dia ributkan dengan suaminya. Karena menurut Gek Putu, dia itu benar-benar tidak suka suaminya ini kalau punya teman cewek di luar hubungan pertemanan atau bisa dibilang TTM gitu loh. Tapi entah kenapa suaminya ini seperti tidak mendengarkan
dan terus saja mengulangi sesuatu yang Ge Putu tidak suka. Nah, singkat cerita, saat Ge Putu ini hamil, dia tuh ngidam tikeh semeton. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, dia hanya akan tidur sepanjang hari. Dan astungkarenya, mertuanya sangat mendukung Ge Putu. Mertua cewek dan cowok sangat menyayangi Ge Putu dan selalu memaklumi apapun itu kekurangan yang dimiliki oleh Ge Putu semeton. Beli Gede ini 4 bersaudara, dia anak pertama, dan ketiga adiknya ini sudah menikah, dan ketiga adiknya ini sudah punya rumah masing-masing yang walaupun memang masih satu natah dengan mertuanya Ge Putu. Singkat cerita semeton, 6 bulan setelah menikah, putri pertamanya Ge Putu lahir. Putrinya ini terlahir sangat kurus dan dibilang karena waktu Ge Putu ini hamil, Ge Putu hampir tidak pernah periksa ke bidan. Jadi Ge Putu tidak tahu perkembangan anaknya bagaimana. Karena menurut Ge Putu, saat awal-awal dia menikah kan banyak banget prahara rumah tangga yang harus dia lalui sendiri di rumah mertuanya. Jadi Ge Putu tidak pernah sekalipun berpikir ingin memeriksakan kandungannya ini ke bidan ataupun ke dokter. Dan ternyata saat Ge Putu ini masih mengandung putrinya, dia kan sering banget bertengkar, dia juga sering banget menangis, stres yang berkepanjangan. Itulah yang mempengaruhi berat badan putrinya di dalam kandungan, dan ternyata putrinya ini kurang gizi ketika dilahirkan semeton. Nah, singkat cerita, setelah Ge Putu berhasil melahirkan normal, anaknya ini harus berada di rumah sakit selama 3 bulan. Dan setelah di bulan ketiga, ternyata anaknya ini tidak bisa diselamatkan dan akhirnya berpulang. Wih, di sana semeton, boom! Ge Putu merasa benar-benar sendirian loh. Dia berjuang mempertahankan kehamilannya, mempertahankan rumah tangganya dengan suami yang seberekele itu. Tapi kenapa Tuhan malah berkata lain? Kenapa seolah-olah Tuhan tidak memberikan dia dukungan, kok malah mengambil harta yang paling berharga yang dia miliki saat itu? Setelah putrinya ini berpulang, kebetulan 2 bulan lagi ada 2 sengaben di desa suaminya. Jadi Ge Putu dengan suaminya memutuskan akan ngaben anak pertamanya ini sekitar 2 bulan lagi di Pura Dadi, ataupun ini bisa dibilang ngaben masal semeton. Nah, selama masa-masa itu Ge Putu benar-benar merasa gitu loh, gimana sih, kayak ini tuh anak pertamanya, kehamilan pertamanya, tapi dia harus kehilangan putri kecilnya. Di situ Ge Putu benar-benar jatuh dan juga merasa putus asa semeton. Saat kepergian putri pertamanya ini, suaminya ini bersikap sangat baik kepada Ge Putu. Nah, Ge Putu sempat berpikir mungkin suaminya bisa berubah karena kehilangan putri kecil mereka. Tapi tidak semeton. 1 bulan setelah putrinya ini berpulang, Ge Putu tahu kalau ternyata suaminya masih suka chat-chatan dan juga curhat dengan lawan jenis melalui HP yang berbeda. Ternyata suaminya ini punya 2 HP. 1 HP yang Ge Putu tahu, dan 1 HP ini sering disembunyikan di jok bawah mobil mereka. Dan waktu itu memang suaminya ini tidak bekerja, karena suaminya ini tinggal di kampung dan mengurus kehamilannya Ge Putu. Di masa-masa itu Ge Putu dengan suaminya makan dari hasil orang tua dari suaminya atau Beli Gede ini ya. Karena bisa dibilang mertuanya Ge Putu ini punya usaha yang sangat besar, dan bisa dibilang mertuanya Ge Putu ini juga keluarga yang mapan di desanya sendiri. Nah, singkat cerita semeton, Ge Putu pun tetap saja bertengkar berkali-kali dengan suaminya karena masalah yang sama. Ge Putu juga selalu meminta kepada suaminya untuk berubah, tapi suaminya selalu bilang, iya saya berubah. Tapi lagi dan lagi Ge Putu tahu kalau suaminya tetap melakukan sesuatu yang tidak dia suka, yaitu chat-chatan dan juga curhat dengan lawan jenis di belakangnya dia. Menurut Ge Putu semeton, mertuanya ini tipikal mertua yang sangat menyayangi Ge Putu. Mertuanya ini selalu membela Ge Putu ketika Ge Putu ada masalah dengan suaminya. Nah, karena inilah Ge Putu berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun punya suami seperti Beli Gede. Singkat cerita semeton, 2 minggu sebelum pengabenan pun datang. Semua biaya pengabenan ditanggung oleh mertuanya Ge Putu. Nah, waktu itu ada pengabenan massal di Pura Dadi mertuanya, dan Ge Putu pun akan mengabenkan anaknya di sana. Tapi tahu nggak semeton, setiap Ge Putu ini pergi ngayah dengan Beli Gede, Ge Putu selalu tahu kalau Beli Gede ini punya teman baru yang Beli Gede ajak chat-chatan melalui HP keduanya. Dan otomatis setiap pulang dari ngayah, Ge Putu dengan Beli Gede akan bertengkar hebat. Sampai puncaknya pernah Ge Putu dengan Beli Gede ini kan ngayah sampai jam 8 malam. Ketika itu Ge Putu menghubungi Beli Gede karena
ini kan udah malam gitu loh, sebetulnya Gek Putu dengan Beli Gede ini harusnya sudah pulang, tapi kok sekitar 1 jam Gek Putu menunggu, kok Beli Gede tidak datang-datang juga. Kebetulan pura dadianya Beli Gede dengan rumah mertuanya Gek Putu itu jaraknya sekitar 3-4 kilo semeton. Dan untuk mencari rumah mertuanya ini harus melewati perkebunan warga yang lumayan sepi. Di desa itu waktu itu tidak ada penerangan lampu. Rumah-rumah warga juga jarang karena rumah-rumah warga ini lebih banyak berkumpul ke pelosok ataupun kayak masuk gang gitu loh semeton. Jadi sekitar jalan raya yang menuju ke Purwodadinya si Beli Gede ini jarang banget ada rumah. Belum ada penerangan jalan sama sekali dan banyak banget harus melalui alas tiing dan juga perkebunan warga. Waktu itu juga menurut Gek Putu banyak banget jurang-jurang atau nyampih-nyampih yang harus dilalui oleh Gek Putu menuju ke rumah mertuanya dari Purwodadia tersebut. Dan kebetulan itu memang sudah jam 8 malam, makanya Gek Putu tuh agak takut gitu loh. Nah waktu itu Gek Putu menunggu suaminya kok tidak datang-datang. Ketika Gek Putu mengecek suaminya yang sedang berada di pewargan ataupun di dapur, ternyata Beli Gede sedang telepon-teleponan dengan seorang wanita yang berasal dari desa tetangga. Dan waktu Gek Putu melihat suaminya sedang telepon-teleponan sambil cekakak-cekikikan, di situ Gek Putu merasa sudah benar-benar marah. Dia mengambil sebuah batu dan melempari kepalanya Beli Gede dengan batu tersebut. Tiba-tiba Beli Gede pun kena dan dia berteriak. Akhirnya Gek Putu dengan Beli Gede pun bertengkar hebat di dapur Dadio tersebut. Dan astungkarinya semeton waktu itu memang nyame Dadio sudah lumayan sepi, mungkin sekitar 10 orangan lah. Dan ke-10 orang ini pun menyaksikan pertengkarannya Beli Gede dengan Gek Putu. Karena Gek Putu waktu itu sudah merasa sangat marah, bosan dan juga frustasi dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia pun meminta kunci mobil dan bilang akan pulang sendiri. Tapi Beli Gede diam dan pergi meninggalkan Gek Putu. Beli Gede duduk di depan pewargan dan mengacukan Gek Putu semeton. Waktu itu Beli Gede dengan Gek Putu sama-sama ditenangkan oleh Nyame Dadia semeton. Tapi Beli Gede benar-benar tidak mau bergeming. Dia cuma diam sambil cemberut duduk di depan pewargan. Entah karena Beli Gede ini malu atau bagaimana. Gek Putu yang sudah merasa jeptai kepolo, dia pun memutuskan dengan amarah dan rasa kesal yang sangat gitu loh. Gek Putu memutuskan dia akan berjalan kaki pulang ke rumah mertuanya. Yang waktu itu sebenarnya Gek Putu tuh sadar gitu loh, kalau medan yang akan dia tempuh ini benar-benar medan yang luar binasa gitu loh semeton. Ya, tapi mungkin karena Gek Putu sudah kadong tai kepolo, Gek Putu pun marah sambil melemparkan kunci mobilnya ke arah Beli Gede dan dia bilang, kalau kamu tidak mau pulang sekarang, oke, saya pulang sendiri jalan kaki. Dia berjalan meninggalkan Purwodadio. Nah waktu itu sebenarnya ada beberapa teman di Purwodadio tersebut yang mengejar Gek Putu. Tapi karena Gek Putu sudah kadang emosi, Gek Putu tidak menghiraukan siapapun. Dia pun berjalan sendirian semeton. Dalam keadaan yang sangat marah, Gek Putu berjalan menembus kegelapan malam. Singkat cerita, sekitar 5 menit Gek Putu berjalannya meninggalkan Purwodadio tersebut dengan penuh emosi. Dia pun kayak berjalan sangat cepat menembus kegelapan malam semeton. Tiba-tiba Gek Putu tersadar. Saat dia menoleh ke belakang, rumah warga terakhir yang terlihat di jalan raya tersebut sudah dia lewati. Dan ketika dia menoleh ke depan, di depan itu adalah jalan raya yang memang sudah diaspal. Kiri dan kanannya itu adalah perkebunan warga yang gelap gulita dan tidak ada penerangan jalan sama sekali. Di saat itu, dalam keadaan marah, ya, dalam hati Gek Putu berbicara pada dirinya sendiri. Kalau sekarang ada apapun, ada leak, jin, pocong, kuntilanak atau ada apapun di depan sana yang ingin memakan Gek Putu, silakan. Saya sudah sangat pasrah. Saya juga sudah sangat putus asa. Silakan lakukan apapun yang kalian mau. Itulah yang Gek Putu bisikkan di dalam hati semeton. Saking dia sudah putus asanya dengan kondisi rumah tangganya. Gek Putu berjalan sambil menangis, sambil berteriak di kegelapan malam. Dan anehnya, di malam itu tidak ada sepeda motor atau mobil yang lewat semeton. Gek Putu waktu itu berjalan sambil memegang tas, memegang HP. Dia berjalan sambil berteriak dan menangis. Di kegelapan malam itu, Gek Putu berteriak memanggil nama putrinya. Adik, lihat ibu seperti ini. Adik, dimanapun adik berada, ikuti ibu pulang sekarang, dampingi ibu sekarang.
Ge Putu terus berjalan sambil berlari dan berteriak memanggil nama putrinya yang sudah tidak ada. Nah ketika itu semeton, Ge Putu kan memang sedang berjalan ya, dia menangis semeton. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Ge Putu menangis, berteriak dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan kan itu tuh gelap gulita ya, benar-benar semak-semak yang tidak ada penerangan jalan. Emosinya Ge Putu pun mulai mereda dan dia pun mulai mengambil HP dan menghidupkan senter di HP-nya. Ge Putu pun menyoroti jalan di depan semeton dan tidak ada apapun. Mungkin karena Ge Putu sedang emosi ya, dia tidak merasa takut sedikit pun ketika itu semeton. Nah, kurang lebih mungkin sekitar 10 menit atau 15 menitan Ge Putu ini berjalan memecah keheningan malam. Saat emosinya benar-benar sudah reda, Ge Putu pun mulai sadar kalau ternyata sepertinya dia tersesat semeton. Harusnya di pertigaan pertama tadi Ge Putu itu berjalan lurus, kok dia malah belok ke kiri. Dan Ge Putu pun sadar sepertinya dia berada di tempat yang memang belum pernah dia lewati semeton. Karena Ge Putu kan memang baru menikah dan baru saja pindah ke desa tersebut. Jadi otomatis banyak banget bagian-bagian desa yang belum pernah dia lewati. Dan Ge Putu baru sadar gitu loh. Ini saya di mana? Kenapa kok terlihat perkebunan warga yang dia lewati saat itu kok tanpa asing gitu loh semeton. Ge Putu pun di sana mulai sadar dan mulai takut. Karena di sekeliling itu benar-benar gelap gulita dan tidak ada pemukiman warga sama sekali.